kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru melalui kebangkitan. Jadi Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus itu jadi pelopor kebangkitan itu sendiri. Melalui kematian dan kehidupan Yesus selama hidup di bumi, Ia akhirnya memperoleh kebangkitan. Nah, sebelum kita bahas kepada kebangkitan itu sendiri, teman-teman, kita harus ngerti dulu bahwa kebangkitan itu diwarnai dengan sebuah penderitaan yang telah Yesus lewati. Kebangkitan yang Yesus alami itu disertai dengan kehidupan penderitaan Yesus yang Ia jalani selama di bumi. Nah, kalau kita baca sama-sama di Ibrani 5 ayat 7-9. Teman-teman bisa buka Alkitabnya supaya bisa sama-sama baca. Ibrani 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dari ayat ini kita bisa melihat kalau kebangkitan Kristus diwarnai dengan kesalehan yang Yesus jalani. Kesalehan yang Yesus jalani. Jadi mengapa Yesus bisa dibangkitkan? Sebab Ia menyelesaikan tugas dengan sempurna. Sebab Yesus menyelesaikan tugas dengan sempurna. Sebagaimana Ia menjadi manusia, Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi sebenarnya sebelum kita berbicara tentang kebangkitan, kita harus berbicara tentang kesalehan, kesucian yang Yesus jalani saat di bumi, di masa pelayanannya. Kelas kesalehan hidup Yesus inilah yang membuat Yesus dapat dibangkitkan dan dapat berhasil menyelamatkan dosa seluruh manusia. Kebangkitannya itu yang akhir nanti menjadi harapan bagi siapa? Bagi kita semua. Bahwa dengan kebangkitannya kita beroleh kesempatan untuk kembali hidup bersama dengan Bapa di sorga. Makanya sebelum kita ngomongin kebangkitan, ngomongin dulu nih, harus ngerti dulu kehidupan seperti apa yang Yesus jalani. Karena there is no crown without cross. Nggak ada mahkota tanpa salib. Artinya juga sama. Nggak ada kebangkitan tanpa kesalahan-kesalahan hidup. Nah, puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus hidup dalam kesalehan. Sehingga ketika Ia mati di kayu salib pun, Dia menyelesaikan tugas dengan sempurna. Kalau teman-teman nonton film Passion of Christ gitu ya, atau di Alkitab juga tertulis, saat Yesus tergantung di kayu salib pun, itu pun masih ada orang-orang di bawahnya yang mengatakan atau mengejek Dia. Turun kalau kamu memang Mesias. Tapi Yesus tidak membalas, walaupun Dia sangat bisa kalau memang Dia menurunkan malaikat, sangat bisa. Tapi Dia tidak balas. Yang dilakukan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di akhir titik hidupnya di kayu salib pun, Yesus menyelesaikan tugas dengan sempurna. Ia melakukan kehendak Bapanya. Kesalehan, kesucian ini yang akhirnya sampai kepada kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan inilah yang jadi pengharapan para murid waktu itu. Kebangkitan Kristus menjadi pengharapan para murid-murid Yesus sewaktu ia hidup di bumi ini. Coba kita lihat, tahu gak apa yang terjadi
ketika Yesus naik ke surga, murid-murid kan berani akhirnya memberitakan Injil. Ya, artinya juga mereka berani menderita juga. Berani menderita juga. Karena mereka berani menderita. Karena ada pengharapan. Mereka mengerti kalau di balik kubur ada kebangkitan nanti. Mereka ketika Yesus naik ke surga, bangkit, kemudian ketemu para murid, kemudian naik ke surga, para murid akhirnya punya keberanian untuk memberitakan Injil, walaupun harus menanggung penderitaan-penderitaan yang ada. Kenapa mereka berani? Karena ada pengharapan. Mereka tahu hidup ini bukan begini aja. Di balik kubur ada kehidupan sesungguhnya. Ada pengharapan di balik kubur. Makanya kalau kalian dilihat di Alkitab ada salah satu tokoh ya yang tertulis di Alkitab bernama Stefanus. Nah, di Kisah Para Rasul 7 ayat 58 sampai 60 kita bisa ngeliat tuh salah satu tokoh Alkitab yang mati martir. Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 58 sampai 60. Bagi mereka menyeret dia keluar kota, menyeret Stefanus keluar kota, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Ya Stefanus berdoa, Tuhan Yesus terimalah rohku, sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Dirajam, dilempari batu. Stefanus. Akhirnya meninggallah ia. Ini baru Stefanus. Ada lagi murid-murid lain yang mati martir, walaupun tidak tertulis dalam Alkitab ya, tapi tertulis dalam sejarah. Ada yang disalib terbalik, dipenjara, dipenggal, dicambuk. Bahkan ada orang-orang Kristen di zaman Romawi itu rela meninggal di Kolosium. Ada yang tahu teman-teman Kolosium itu apa? Kolosium itu kalau kalian pernah nonton film Pompei, Kolosium itu ibarat kata kayak stadion bola begitu ya bentuknya, melingkar, di tengahnya itu ada pertunjukan. Jadi pada waktu itu orang-orang Roma itu menonton sebuah pertunjukan di tengah-tengah itu. Pertunjukan apa yang diperlihatkan di Kolosium? Pertunjukan orang-orang Kristen yang dimakan singa di situ. Jadi orang-orang Kristen dimasukin ke Kolosium di tengah-tengah, terus singa-singa dikeluarin. Kan kejar-kejaran tuh. Nah disitulah orang Roma tertawa. Orang Roma menikmati pertunjukan itu. Bagaimana singa-singa itu menghabisi orang Kristen. Ya kan? Itu zaman Roma loh. Tapi apa yang kita bisa lihat? Kenapa mereka bisa berani? Mereka ngerti nih ikut Kristus akan konsekuensinya banyak. Menderita. Bahkan mereka bisa masuk Kolosium. Untuk apa? Dimakan singa. Apa yang membuat mereka rela mati bagi Kristus coba? Karena ada pengharapan di balik kubur. Ada kebangkitan. Mereka tahu bahwa hidup yang mereka jalani belumlah kehidupan sesungguhnya. Sebab kehidupan yang sesungguhnya itu di balik kubur, yaitu rumah Bapa di sorga. Jadi kebangkitan membuat para murid berani mati bagi Kristus. Dan seharusnya pengharapan dimiliki oleh murid-murid Kristus kita miliki hari ini. Jika kita meyakini atau jika kita mengakui diri kita sebagai orang Kristen. Seharusnya pengharapan yang dimiliki para murid Kristus seharusnya kita miliki hari ini dan tidak berbeda. Pengharapan yang sama juga harusnya. Pengharapan akan sebuah kebangkitan. Sebab inti dari kekristenan atau inti dari kehidupan Kristen adalah kebangkitan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan akan kebangkitan, otomatis cara kita menjalani hidup kita di bumi pasti berbeda. Pasti berbeda. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan. Kita memiliki pengharapan akan kebangkitan. Cara kita menjalani hidup pasti berbeda. Nah pertanyaannya, apakah kita mengharapkan kebangkitan itu? Kan itu. Pertanyaannya, apakah kita mengharapkan kebangkitan itu? Jangan-jangan iman kita sudah bergeser. Kita tidak lagi mengharapkan kebangkitan.
Ya artinya ya, kita tidak mengharapkan lagi rumah Bapa di sorga. Tidak mengharapkan sorga. Iya dong. Kalau kita tidak mengharapkan kebangkitan, berarti kita tidak mengharapkan surga. Pikiran kita mungkin bisa berkata kita ingin masuk surga. Tapi apa kita mengharapkannya? Bisa kita mikir kita masuk surga dengan berbagai rumitan gitu. Oh surga begini-gini. Mengharapkan nggak kita? Coba teman-teman di sini mengharapkan nggak mau masuk surga? Mengharapkan nggak akan dibangkitkan nanti? Apa kita mengharapkan kebangkitan itu sendiri? Seharusnya kita mengharapkan. Inilah kekristenan. Ada pengharapan di balik kubur. Harusnya kita mengharapkan itu. Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita di dalam sorga. Warga negara kita ini kerajaan sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Warga negara kita adalah sorga. Bukankah seharusnya kita merindukan tanah air kita? Ya gak? Bukankah seharusnya kita merindukan kebangkitan dari tubuh kita yang hina ini? Jadi ada yang salah kayaknya dalam kekristenan, dalam hidup Kristen kita, kalau kita tidak mengharapkan kebangkitan. Ada yang salah kayaknya. Karena rumah kita di sorga. Dan kalau kita nyaman di bumi ini, dan nyatanya kita kan seringkali lebih seneng ngomongin soal jodoh, ngomongin soal mobil bagus, punya banyak uang, bisa jalan-jalan. Bukan nggak boleh. Boleh. Tapi kalau karena itu kamu nyaman di bumi dan kamu tidak merindukan sorga, itu bahaya loh. Itu bahaya loh. Boleh aja kita bisa nanti punya banyak uang, bisa. Boleh, sangat boleh. Demi pekerjaan Tuhan yang efektif. Tapi kalau karena banyak uang kamu kehilangan Tuhan, bagaimana? Kamu tidak merindukan tanah air kita di surga, bagaimana? Iya kan? Dengan berbagai keserangan di dunia ini kita tanpa sadar ya, tidak merindukan sorga. Nggak lagi merindukan kebangkitan. Aduh, padahal Alkitab ya teman-teman. Alkitab berkata dunia semakin hari semakin jahat. Apa yang kita harapin sih di dunia ini? Kesenangan. Ya, kita bisa senang, bisa. Ya, tetap bisa sukacita dalam Tuhan. Menikmati apa yang ada, bisa. Tapi ingat, harus tetap ada pengharapan. Harus tetap ada pengharapan di balik kubur itu. Harus berharap akan kebangkitan. Kebangkitan justru satu-satunya harapan untuk kita selamat dari dunia yang jahat ini. Ya kan? Jadi harus ngarahin hidup kita ke sana. 1 Korintus 15 ayat 13. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tahu gak? Kepercayaan kita kepada Kristus, kekristenan kita jadi sia-sia kalau nggak ada kebangkitan. Artinya apa? Kebangkitan ini inti hidup kita. Ini. Dan bersyukur Yesus kita bangkit. Puji Tuhan. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Hidup saleh. Memiliki hati yang murni. Memiliki pengharapan akan surga. Ada pengharapan. Aduh, gimana ya? Ada pengharapan. Pengharapan di balik kubur. Mereka ada lagunya kan. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ada pengharapan di balik kubur. Ada hari esok. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Oke kok, kita ngerti sekarang kita harus punya kebangkitan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hidup saleh. Memiliki hati yang murni. Kisah para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Kisah para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah.
sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Gimana caranya kita hidup? Milikilah hati yang murni, teman-teman. Milikilah hati yang murni. Dan hati yang murni dapat terjadi ketika kita menjaga mata dan telinga kita. Karena ingat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, mempengaruhi pola pikir kamu, mempengaruhi jiwa kamu, dan akhirnya terpengaruh, kamu akhirnya berpengaruh pada tindakan kamu setiap hari. Jadi kita harus punya hati yang murni, hati yang bersih. Gimana caranya? Filter apa yang masuk ke mata kita, apa yang masuk ke telinga kita. Itu mempengaruhi hati nurani kita, mempengaruhi hati kita. Makanya hati-hati teman-teman, mata kamu jangan digunakan untuk nonton yang sia-sia, nonton yang tidak patut. Jangan. Telinga kamu juga hati-hati. Kenapa? Mata dan telinga ini jendela yang masuk ke hati kita. Makanya mengapa kalau orang ya bisa ngomong kasar gitu setelah berteman dengan orang kasar, orang ngomong kasar gitu ya. Kenapa? Tiap kali bergaul sama mereka ngelihat nih orang ngomong A, mereka dengar juga nih orang ngomong A. Lama-kelamaan ya pasti ikutan ngomong A juga. Setuju ya? Contoh misalnya ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, nih contoh yang sering biasanya relate atau nyambung sama anak-anak. Biasanya ngomong anjir misalnya. Itu kan perkataan yang sia-sia. Kalau kalian temenan sama pergaulan itu ya, yang ngomong begitu ya, pasti otomatis nanti lambat laun kalian bisa ngomong gitu juga. Bisa. Karena mempengaruhi. Apa yang kamu dengar mempengaruhi hidup kamu. Makanya Alkitab bilang, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Karena dalam pergaulan buruk ada apa? Kalian melihat, kalian mendengar. Mempengaruhi hati kalian. Nah, kalau kita mau punya pengharapan akan kebangkitan, kita mau hidup benar-benar sungguh-sungguh pengen bangkit, hiduplah punya hati yang bersih dan murni. Jadi jagalah tubuh kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga tindakan kita. Jadilah orang yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita bersih di hadapan Tuhan, maka kita pun kelak akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau nanti kita dibangkitkan sebagai orang-orang benar. Bukan dibangkitkan sebagai orang-orang yang tidak benar. Kita dibangkitkan sebagai orang-orang yang benar. Dan betapa mulia, betapa sukacitanya kalau kita suatu saat nanti dibangkitkan dan hidup bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Gak ada. Nah, teman-teman, mari kita belajar. Kita harus punya pengharapan. Pengharapan itu yang akan buat kita mengubah cara kita menjalani hidup. Kenapa saya mau hidup benar, hidup suci? Karena dunia ini sementara. Ada pengharapan di balik kubur. Jadi ayo sama-sama pindahkan hati kita ke sana. Berharaplah akan kebangkitan. Dan jagalah hidup kita tetap murni di hadapan Tuhan dan sesama. Oke? Tuhan memberkati. Selamat berjuang. Amin.